Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali kalian sudah bergabung di pembelajaran akuntansi di kelas mapel lintas minat ya. Jadi ini adalah mapel lintas minat ekonomi akuntansi. Kita lanjutkan materi pembelajaran di pagi hari ini. Kita mulai. Semuanya sudah pada masuk? Sudah ya? Ya, sudah. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat-sehat selalu di asrama? Alhamdulillah. Sehat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan masih tetap sehat, jangan lupa tetap ada 3M ya, tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Mari sebelumnya saya minta pada Ica untuk memimpin doa, semoga pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya nanti bisa barokah dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kalian masing-masing. Amin. Silakan Mas Ica dipimpin doanya dulu. Sebelum kita memulai belajar akuntansi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada semuanya saja, kepada tugas-tugas kita, baik kalian sebagai seorang pelajar dan ustazah sebagai guru untuk membimbing kalian ke jalan yang benar, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ustazah absen dulu ya, mulai dari sekarang. Semoga semuanya nanti masuk semuanya. Asbik ada? Hadir. Oke, terima kasih. Siva? Hadir. Ya, Bimo? Hadir. Oke, terima kasih. Bondan? Hadir. Ya, terima kasih. Fauzan? Hadir. Ya, oke, terima kasih. Kemal? Hadir. Ya, oke, terima kasih. Krisna? Hadir. Oke, terima kasih. Ica? Hadir ya. Pramudia? Hadir. Oke, terima kasih. Raihan? Hadir. Oke, terima kasih. Reza? Hadir. Ya, oke, terima kasih. Roni? Hadir. Ya, oke, terima kasih. Hadir. Oke. Sufi? Hadir. Oke, Zaki? Zaki mana Zaki? Zaki? Hadir, Us. Saya koneksinya putus, Us. Oke, terima kasih. Ya, oke. Tapi tetap jaga jarak ya. Jangan terlalu dekat. Oke, terima kasih Mas Zaki. Oke, terima kasih semuanya sudah masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Oke, sekarang Ustazah mau memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Ustazah nanti coba share screen ya. Nanti tolong responnya apakah share screen Ustazah bisa tampak apa belum. Oke, Ustazah mulai dulu. Apakah sudah nampak share screen Ustazah? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Ada yang sudah, ada yang belum? Ada yang sudah semuanya? Sekarang sudah semuanya? Ya, oke, terima kasih. Oke, kita mulai. Ya, pada pagi hari ini Ustazah akan menerangkan terkait dengan buku besar, yaitu masih pada KD 3.2, yaitu terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, materinya itu adalah materi buku besar. Misalkan, apa itu buku besar? Terus
apa saja yang kita pelajari dalam buku besar dan sebagainya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah punya motivasi di pagi hari ini. Ya, ini gambarnya siapa ini? Gambarnya siapa? Oke. Motivasi di pagi hari ini ya, motivasi di pagi hari ini adalah kalian belajar penuh dengan semangat, ya kan? Kalian harus penuh dengan semangat, antusias untuk mengikuti pelajaran demi masa depan kalian. Kalian masih muda, masa depannya masih jauh, masa depannya masih harus diraih dengan keringat, dengan pengorbanan, dengan sungguh-sungguh, dengan doa restu dari orang tua, ya. Kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga ya seperti ada dalam hadis Nabi, yaitu menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib atas setiap muslim. Jadi kamu sebagai muslim, sebagai santri pondok pesantren Darul Hikmah, itu ya juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Jangan bermalas-malasan, karena itu merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai muslim untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya ilmu pengetahuan ya, banyak sekali ilmu yang harus kalian tuntut, yaitu ada ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu skill, kemampuan, keterampilan, dan sebagainya, yang harus kamu isi hari-hari kalian dengan penuh semangat untuk menuntut ilmu. Nah, apa itu? Ilmu itu digunakan untuk apa? Ternyata ilmu itu digunakan untuk meraih sukses. Kunci kesuksesan itu bagaimana? Ternyata kunci kesuksesan itu kalian itu harus naik tingkat, harus naik tangga. Mungkin saat ini kalian belum maksimal mengikuti pembelajaran Ustazah. Esok hari harus dicari, kenapa tidak maksimal? Harus lebih semangat lagi. Kenapa itu bisa belum saya raih dengan sukses kuncinya? Sampai meningkat menuju pintu kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Begitu ya. Jadi kalian harus semangat untuk menuntut ilmu, untuk mempunyai kunci kesuksesan supaya kalian bisa membuka pintu masa depan kalian. Nah, ini adalah mungkin dari sekian banyak profesi yang ingin kamu idam-idamkan ya. Ada yang kepingin jadi polisi, ada yang kepingin jadi nahkoda, ada yang kepingin jadi tentara, jadi dokter, jadi seniman, jadi petani. Wah, masa jadi petani Ustazah? Loh, jangan salah, petani-petani di Australia itu petani-petani yang hebat. Ya kan, petani-petani yang di Australia itu adalah merupakan petani-petani yang memang mereka itu dari sarjana-sarjana S1 dan S2 loh. Jadi kamu sebagai pemikir-pemikir bagaimana pertanian di Indonesia bisa maju. Nah, ini bisa kamu meraih cita-cita seperti itu. Apa ini cita-citanya? Siapa yang mau mengusulkan, apa yang berpendapat? Ayo. Siapa yang bercita-cita pengen jadi tentara? Ini ada tentara, ada polisi, ya kan? Ya, kamu harus sebenarnya harus sudah dari kelas 10 ya, kamu mempunyai cita-cita untuk meraih apa yang ingin kamu raih pada masa depan kamu. Sudah punya apa belum kalian cita-citanya? Halo? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Nah, Sudah. kalau cita-citanya sudah, berarti tinggal ditarik garis mundur. Untuk menuju cita-cita itu jalannya itu kemana saja, jalannya apa saja, ya, jangan diam saja. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, informasi terkait kegiatan pembelajaran di hari ini. Jadi, hari ini tuh kita ngapain aja? Hari ini tuh kita akan melakukan pembelajaran apa saja. Ingat, kita akan mengingat pertemuan minggu lalu. Siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Hari Senin kemarin kita belajar tentang Jurnal umum. ya, oke, Jurnal umum. jurnal umum, betul sekali. Kita minggu kemarin belajar tentang jurnal umum, bagaimana itu jurnal umum, terus bagaimana membuat jurnalnya, bagaimana menganalisis transaksinya, bagaimana akhirnya transaksi itu kita masukkan ke dalam jurnal umum, dan sebagainya. Itu sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi, yaitu terkait dengan jurnal. Setelah jurnal umum, langkah-langkahnya kita buat, kita akan belajar terkait dengan
buku besar. Nah, sebelum kamu masuk ke materi buku besar pada hari ini, apa saja yang harus kamu lakukan sehingga kamu mempunyai nilai dalam pembelajaran ini? Satu, kalian harus aktif di sesi tanya jawab di Google Meet ini. Yang belum jelas silahkan bertanya. Mungkin temennya ada yang mau menanggapi dan sebagainya, atau mungkin nanti ustadzah akan bertanya, silahkan dijawab. Itu akan ada penilaiannya, ada penilaian pada kegiatan diskusi di GCR. Nanti kalian juga harus berdiskusi, harus berpendapat dalam Google Classroom. Terus nanti juga ada penilaian individu pada kuisis. Nah, itu adalah nilai-nilai yang bisa kalian peroleh untuk kegiatan hari ini. Dan yang terakhir yaitu nanti ada tugas mandiri. Nanti silahkan tugas-tugasnya itu kalian kerjakan di Google Classroom dan diupload sesuai waktu yang ada di Google Classroom, sehingga dalam satu pembelajaran kalian bisa mendapatkan beberapa nilai, sehingga nanti pada saat penilaian akhir semester kalian tidak perlu bingung-bingung karena kamu sudah menabung nilai sudah banyak, sehingga nanti kalian tinggal melaksanakan penilaian akhir semesternya dengan enteng karena sudah punya tabungan yang nilai yang cukup banyak. Seperti itu ya, bisa dipahami pembelajaran kita mau ngapain aja ini? Ya, siap, bisa. Ya, oke, terima kasih atas tanggapan dan responnya. Selanjutnya, oke, nah ini kamu membayangin uang kalau mau pelajaran akuntansi. Bayangannya ini cuma uang aja, tapi itu adalah hasil akhirnya. Tapi prosesnya bagaimana uang-uang itu bisa ada di tangan kamu nantinya, tentu kamu harus berusaha. Ini gambarnya siapa ya? Kira-kira gambarnya? Kemal, ya oke, nggak apa-apa. Ya Mas Kemal, nanti mudah-mudahan jadi doa sehingga uangnya banyak. Amin. Bisa mengumrohkan para ustadz-ustadzahnya yang belum pada umroh. Gitu ya Mas Kemal ya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Oke, ini informasi materi hari ini ya. Jadi kita masih belajar di 3.3, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dan nanti kalian supaya diharapkan mampu membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa apa saja? Kemarin kita sudah belajar. Nah, berikutnya tujuan pembelajarannya di pagi hari ini yaitu dengan nanti PowerPoint ini kita akan belajar meliputi pengertian buku besar, macam-macam buku besar berdasarkan bentuknya, pengertian posting, cara memposting dari jurnal ke buku besar. Nanti ada metode problem solving, di mana kalian nanti saya kasih beberapa kasus atau topik yang harus kalian selesaikan, sehingga nanti kamu mampu menulis pengertian buku besar dengan benar, sehingga kamu mampu membuat macam-macam bentuk buku besar dengan tepat, sehingga kalian mampu menuliskan pengertian posting, dan kamu mampu menyusun cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Sampai di sini ada yang masih bingung terkait dengan tujuan pembelajarannya apa? Tidak ya? Ya, oke, kita lanjutkan materinya. Oke, nah kemarin kan ini adalah sebuah peta konsep ya. Peta konsep di mana kemarin kita sudah belajar di sini, yaitu karakteristik perusahaan jasa, terus mekanisme atau aturan debit kredit kita sudah pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Langsung minggu kemarin, Senin kemarin kita masuk ke jurnal umum, kalian sudah juga pelajari. Nah, minggu ini atau hari ini kalian masuk ke sini, ke buku besar. Nah, minggu depannya kalian masuk ke neraca saldo dan seterusnya. Nah, minggu ini kita masuk ke buku besar, mari kita pelajari tentang buku besar. Ya. Oke, kita melihat buku besar itu apa, seperti apa. Bayangan kalian terkait buku besar itu bagaimana? Nah, yuk kita pelajari bersama. Ya, buku besar itu adalah jurnal umum kemarin yang kalian pelajari di minggu kemarin. Itu ibaratnya adalah sebuah sampah, tumpukan sampah. Tumpukan sampah yang menggunung itu adalah diibaratkan sebagai jurnal umum.
transaksi semuanya satu periode akuntansi ada di jurnal umum. Mungkin ada transaksi kas di tanggal 1, transaksi kas di tanggal 2, ada transaksi modal di tanggal 1, ada transaksi perlengkapan di tanggal 4, ada transaksi perlengkapan di tanggal, pokoknya semua transaksi yang ada di suatu perusahaan jasa selama satu periode akuntansi itu kamu ibaratkan sebagai sampah, tumpukan sampah. Kamu bayangin aja semua tumpukan sampah jadi satu di sini. Nah, buku besarnya itu yang bagaimana Ustazah? Buku besarnya itu kalian harus masuk ke sini. Nah, buku besar di sini kamu ibaratkan sebagai sampah atau tempat sampah yang sudah kamu pilah. Misalkan, kalau kamu lihat di sekolahan kita ada sampah organik, sampah anorganik, ada tempat sampah plastik atau kaca. Begitu enggak? Kamu melihat itu enggak di sekolahan kalian? Ada enggak melihat ada sampah? Ya, ada ya. Ya, oke. Kamu harus memasukkan sampah itu sesuai dengan tempatnya. Yang sampah organik silahkan semua sampah organik, daun-daunan ataupun suket ya atau apa itu kamu masukkan ke sampah organik. Sedangkan sampah anorganik plastik, botol dan sebagainya kamu masukkan ke, mungkin ini di sini ya Ustazah sampaikan di sini mungkin kamu masukkan ke tempat sampah yang kuning. Nah, ini ibaratnya sama juga dengan jurnal tadi, jurnal tumpukan sampah ini belum kamu pilah-pilah, kamu masukkan ke buku besar harus kamu pilah-pilah. Yang sampah hijau itu khusus untuk kas. Jadi semua transaksi kas harus masuk ke tempat sampah yang hijau. Semua transaksi perlengkapan kamu harus masukkan ke tempat sampah yang kuning. Semua transaksi hutang kamu masukkan ke tempat sampah yang merah. Ada punya gambaran terkait dengan buku besar dari gambar ini? Kalian sudah jelas? Ya. Jelas ya. Jadi dengan gambar ini kalian sudah bisa melihat bagaimana nanti gambaran buku besar. Ternyata dari sampah yang menggunung harus dipilah-pilah. Sama, dari transaksi yang 1 bulan kamu harus masukkan ke buku-bukunya masing-masing. Ke buku kas, ke buku perlengkapan, ke buku utang. Ini adalah gambaran terkait tentang buku besar. Nah, tumpukan sampahnya disortir sesuai jenisnya. Sama, ada tumpukan transaksi 1 periode. Tumpukan itu disortir sesuai dengan jenisnya. Yang kas masuk ke buku kas, yang perlengkapan masuk buku perlengkapan, yang hutang masuk buku hutang. Oke. Nah, sekarang apa itu pengertian buku besar? Buku besar adalah setelah pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal, kemarin kalian punya bukti transaksi dimasukkan ke dalam jurnal, proses akuntansi berikutnya adalah menggolongkan pos-pos jurnal ke akunnya masing-masing. Jadi kayak tumpukan sampah tadi harus dimasukkan ke posnya masing-masing. Jadi buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis. Yang semua transaksi dari tumpukan sampah yang besar itu yang dinamakan transaksi kas, semua harus masuk ke tong sampah kas atau ke buku kas. Yang ada semua transaksi yang berhubungan dengan perlengkapan masuk ke buku perlengkapan atau buku besar perlengkapan. Ada gambaran sampai saat ini sudah bisa dipahami pengertian buku besar? Bisa. Ya, oke, alhamdulillah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bentuknya buku besar apa saja? Secara umum, bentuk buku besar terdiri dari satu bentuk T. Namanya saja bentuk T. Tentunya bentuknya seperti huruf T, ya kan? Nah, di sini ada nanti nama akun. Misalkan akun kas, tulis di sini akun kas, ya. Jadi semua transaksi kas harus masuk ke sini. Nomor kode, kalau di perusahaan itu ada kodenya, misalkan kas kodenya 111, di sini ditulis kodenya. Terus kas untuk tanggal 1 ternyata itu debit, tulis di sebelah debit. Untuk tanggal 2 ternyata kredit kasnya, tulis di sebelah kredit. Ini untuk yang bentuk T. Terus ada juga buku besar bentuk 2 kolom, ya.
Di sini kolomnya ada 2, kolomnya kan banyak Ustadzah, maksudnya di sini ada satu kolom itu ada terdiri tanggal, keterangan, ref, jumlah, debit. Satu keterangan lagi, tanggal, keterangan, ref, dan jumlah kredit. Ini bentuk 2 kolom. Jadi ada kolom debit dan kolom kredit. Paham sampai sini bentuknya yang 2 kolom? Jadi nanti dimasukkan saja. Ini nama akun sama, misalkan kas, nomor kodenya 11 misalkan. Ini dimasukkan saja ke sini. Misalkan kas tanggal ini ada di jumlah aja di debit, masukkan di sini. Oh, kas tanggal 2 ternyata di kredit, masukkan di sini. Nanti seluruhnya transaksi selama satu periode itu dijumlah. Oh, jumlahnya debit sekian. Oh, jumlahnya kredit sekian. Nah, itu adalah bentuk 2 kolom. Ada juga bentuk 3 kolom. Ini nanti hampir sama. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Saldo itu apa? Sisanya dari jumlah-jumlah debit dan kredit yang ada di setiap transaksi. Ini ya sama ya. Ada nama akun, ada kode akun. Itu untuk bentuk 3 kolom. Terus ada juga bentuk 4 kolom. Biasanya yang sering digunakan ini bentuk 4 kolom yang sering, dan bentuk T. Biasanya bentuk T dan bentuk 4 kolom yang sering digunakan dalam soal-soal ujian nasional, soal penilaian akhir semester. Itu biasanya bentuk T dan bentuk 4 kolom. Ada nama akun, misalkan kas, nomor kode berapa, kode kas 112 apa seberapa. Tanggalnya, tanggal yang kas masuk sini semua, tanggal berapa saja dalam satu periode akuntansi. Keterangannya apa? Keterangannya misal kasnya untuk apa? Itu kas apa sih? Oh, kas modal. Oh, kas itu untuk pembelian peralatan. Itu dikasih keterangan sesuai dengan soal transaksinya. Masuk debit ya debit, masuk kredit ya kredit. Terus saldonya bagaimana? Nah, saldonya nanti kita lihat apakah saldo itu saldo debit apa saldo kredit. Nanti dalam contoh bisa kita lebih paham. Sampai di sini ada yang kamu tanyakan? Coba diulang Mas Ica. Ica sama Fauzan. Ayo. Ada berapa bentuk buku besar? Ada berapa bentuk buku besar? 4. Ada 4. Ya. Apa saja? Bentuk T. Bentuk T, besar bentuk T. Bentuk 2 kolom. Ya. Terus? Bentuk 3 kolom. Terus bentuk 4 kolom. Ya, betul. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Langkah-langkah untuk ke posting atau ke buku besar ya. Jadi mencatat saldo awal dari neraca awal, misalkan dari tadi mencatat dari saldo di jurnal umumnya. Posting. Nah, ini posting apa sih Ustazah? Posting itu apa? Posting itu adalah kegiatan apa? Pencatatan dari jurnal umum ke buku besar. Memindahkan akun-akun dari jurnal umum ke buku besar dinamakan dengan posting. Apa tadi diulangi Sufi? Apa itu posting? Sufi? Aduh, ini saja. Ya, apa itu posting? Memindahkan angka-angka debit jumlah ke dalam sisi debit akun dan angka kredit jurnal ke dalam sisi akun. Ya, jadi memindahkan dari jurnal umum ke buku besar itu namanya kegiatan posting ya. Terus mencatat tanggal terjadinya transaksi. Di dalam kolom tanggal ada tanggal, diisi tanggalnya. Memindahkan jumlah akun debit atau kredit ke masing-masing. Dari jurnal umum, oh ini debit, masukkan ke debit. Oh ini kredit, masukkan ke kredit. Mencatat keterangan dengan singkat. Apa? Misalkan ada keterangannya apa? Ini kas untuk apa sih? Oh, pembelian perlengkapan ya, nanti ditulis pembelian perlengkapan seperti itu. Mencatat nomor halaman yang ada, jika ada itu nanti diref, dicatat di situ ya. Kalau ada, kalau enggak ada ya enggak apa-apa karena masing-masing perusahaan itu bisa biasanya
mencatatkan nomor kodenya dan tidak. Mencantumkan nomor kode, ini nomor halaman ada, nomor kode ada ya, di sisi kanan atas yang di judulnya tadi. Kalau yang ini nomor halaman biasanya ada di ref. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam kegiatan posting. Apa itu kegiatan posting? Memindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Itu namanya kegiatan posting, lalu menghitung saldo dengan membandingkan jumlah saldo. Saldo-saldonya dijumlah. Saldo debit misalkan 10 juta, saldo kredit 5 juta. Nah, nanti dijumlahkan sisanya namanya saldo masuk ke debit atau masuk ke kredit. Oke, contohnya nih Ustazah kasih contoh. Misalkan ada perusahaan salon Leni Cantik. Nih jurnal umumnya seperti ini. Oke, coba kalian amati dulu. Ini jurnal umum dari perusahaan jasa salon Leni Cantik. Nah, di sini ada tanggal 5 Agustus 2020 ada kas, ada modal, ada peralatan salon, ada utang usaha, ada perlengkapan salon, ada kas lagi, ada beban sewa, ada kas lagi, kas pendapatan jasa. Coba kira-kira Reza, ada berapa buku besar nanti yang akan muncul dari jurnal umum ini? Ada berapa buku besar Reza? Kira-kira. 6. 6 apa 7? Apa saja coba? Buku besar kas. Ya, terus? Buku besar modal. Ya, terus? Buku besar peralatan. Ya, terus? Buku besar utang. Ya, terus? Buku besar perlengkapan. Oke, terus? Buku besar beban. Ya, terus? Buku besar pendapatan. Ya, 7 Us. Ya, ada 7, betul sekali. Ada 7 buku besar. Ayo kita lihat. Nah, ini buku besarnya. Misalkan di situ ada nama akunnya kas. Terus nomor kode kas misalkan 111. Ini bentuk berapa kolom ini Anu Roni? Bentuk berapa kolom Roni? Buku besarnya? 3. 3 apa 4? 4 nih. Ya, ini bentuk 4 kolom. Buku besar bentuk 4 kolom. Ya, oke. Jadi di sini perhatikan tanggal 5 ada akun kas. Akun kas apa tanggal 5? Oh, akun kas investasi. Di debit 15 juta. Maka di sini masuk 15 juta debit. Saldonya ini 15 juta debit. Nomor tanggal 6 ada enggak? Tanggal 6 itu kas. Enggak ada ya. Ini harusnya tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Ini ya. Ini contohnya harusnya nih salah nih. Harusnya tanggal 7. Tanggal 7 ada akun perlengkapan di kas ada enggak? Ada kan? Ada. Posisinya di ada. Posisinya di debit apa di kredit? Di kredit 1 juta. Ya, 1.500.000. Jadi 13.500 ini dari mana? Dari 15 juta dikurangi 1.500.000 hasilnya 13.500. Sampai di sini paham belum? Paham belum? Paham. Ya, oke. Berikutnya ada kas lagi di beban sewa. Berapa? 3 juta kredit. Jadi 13.500 dikurangi lagi 3 juta, hasilnya 10.500.000. Ada kas lagi enggak? Ada akun kas lagi enggak di jurnal umum itu? Ada enggak? Halo? Ada enggak? Ada kas lagi? Ada toh? Ada di mana kasnya? Tanggal Ada 10. Tanggal 10 ada kas debit 500.000, maka 10.500 debit ditambah debit 500 jadinya 11 juta. Ini proses buku besar dari jurnal umum ke buku besar. Nah, proses pemindahan ini namanya tadi apa? Posting. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Belum ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, nah mungkin ini akun perlengkapan. Ustazah, kalau itu cuma satu tok perlengkapan, ya sudah satu saja, ya satu saja. Kalau misalkan, mohon maaf, adanya cuma perlengkapan di tanggal 7, ya sudah debit perlengkapan 1.500.000, saldonya juga saldo debit 1.500.000. Oke, contoh selanjutnya misalkan ini masih menggunakan salon jurnal umum salon Leni Cantik. Nah, di sini juga oke, misalkan di sini akunnya namanya peralatan. Peralatan juga hanya satu, ya sudah tidak apa-apa, satu dimasukkan. Satu, tanggal berapa itu peralatannya, di tanggal berapa ditulis, misalkan di tanggal 6 ada peralatan 5 juta debit, masuk debit 5 juta, terus saldo debit juga 5 juta. Terus ada tanggal di beban sewa, ada nggak? Ada, ya udah beban sewa ada, misalkan satu beban sewa 3 juta, ya sudah tanggal 8 masuk beban sewa debit 3 juta, saldo debit 3 juta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Oke? Ada yang bingung? Sudah? Ada yang bingung nggak? Saya mau tanya, Ya, gimana? Silahkan. kalau contoh buku besar yang menggunakan apa? T? T. Ya, bentuk T. Ya. Itu kayak tadi, Mas, ya. Jadi bentuk T. T. Sebentar, Ustazah carikan yang bentuk T. Nah, di sini misalkan mana ya bentuk T. Nah, bentuknya seperti ini, Mas. Jadi di sini misalkan nama akunnya akun kas. Perhatikan ya, ini di sini namanya akun kas. Di sini ada nomor kodenya berapa. Ya sudah dicatat di sini. Misalkan tanggal berapa tadi di salon ini, tanggal 1 Agustus ada investasi 15 juta, tulis di sini. Posisinya di mana? Di debit ya, tulis di debit. Debit tanggal 1 bulan Agustus 2020, langsung ditulis ini 15 juta di posisi debit. Nanti ada lagi di tanggal 8 misalkan ada di posisi kredit, tulis di sini. Nanti seluruh yang ada akun-akun di posisi debit ini dijumlah. Berapa jumlahnya? Di sisi kredit juga berapa jumlahnya? Lalu jika dijumlahkan debit besar debit apa besar kredit? Kalau besar kredit ya sudah, sisa saldonya itu masukkan ke kredit, kalau besar debit masukkan ke debit. Seperti itu ya. Nanti kita akan lebih jelas lagi di dalam forum diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Lagi, sudah jelas belum? Sudah jelas? Sudah. Ya, oke, terima kasih ya. Tadi ada contohnya ini ya. Ini yang bentuk 4 kolom, biasanya ada 2 sih memang yang sering muncul di soal-soal bentuk T dan bentuk 4 kolom. Nah, intinya adalah kamu membayangkan tadi tumpukan sampah itu adalah transaksi jurnal umum selama 1 periode akuntansi. Nah, sampah-sampah itu harus kamu sortir, harus kamu buang sesuai dengan tempatnya. Misalkan anorganik masukkan anorganik, organik masuk organik, atau kalau di tempat kita di dalam akuntansi masukkan sesuai, misalkan kas yo kas, peralatan ya peralatan. Sudah ya, paham ya? Nah, mari kita sekarang masuk ke forum diskusinya. Silahkan nanti Ustazah kasih tahu dulu informasi terkait diskusi. Nanti secara berkelompok silahkan berdiskusi untuk memecahkan topik diskusi pada Google Classroom. Nanti soal diskusi yang ada di Google Classroom silahkan kalian diskusikan berkelompok. Ada 3 kelompok ya. Tapi kalian jangan live dari Meet, tapi kalian tetap di Meet. Nanti kalian bisa masuk ke Google Classroom. Nanti setiap anggota kelompok harus aktif memecahkan topik diskusi pada sesi Google Classroom. Nah, keaktifan kalian di sini juga Ustazah kasih nilai poin ya.
Terus tanyakan kepada ustadzah nanti jika memang ada hal-hal yang belum kalian ketahui. Hasil diskusi nanti dipresentasikan. Silahkan yang mau presentasi pakai ini presentasi di Google Meet boleh, atau mau secara lisan juga boleh, tapi nanti kameranya di-shootkan atau difokuskan di buku catatan kalian ya, sehingga nanti teman-teman yang lain juga bisa melihat. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Apakah ada yang belum jelas? Sudah? Sudah Ya, jelas. sudah jelas. Silahkan kalian download soalnya di soal diskusi di forum Google Classroom. Nanti Ustazah coba juga akan masuk ke Google Classroom. Silahkan kalian berdiskusi mulai dari sekarang. Ya, selamat beraktivitas. Udah stop dulu ya ini share screen-nya. Nanti kalian masuk ke forum Google Classroom untuk berdiskusi. Yuk silahkan mulai dari sekarang, topik-topik diskusi kalian pecahkan dan persiapan untuk presentasinya. Ya silahkan masuk ke Google Classroom kalian untuk silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sambil mengerjakan tugas di Google Classroom, kalian bisa bertanya dengan Ustazah Leni. Kalau ada yang kesulitan boleh tanya di Google Meet, silahkan. Kelompoknya masing-masing. Ustazah sudah masuk ya ke Google Meet, ke Google Classroom ya.
Ada kesulitan tidak dari masing-masing kelompok? Silahkan, ataukah sudah ada yang siap untuk presentasi nih? Masing-masing kelompok ada tugasnya untuk membuat buku besar. Ada yang bentuk T untuk kelompok 1, ada yang bentuk 2 kolom, kelompok 2, dan kelompok 3 bentuk 4 kolom. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ya, bisa ya. Silahkan dikerjakan. Ustazah juga masuk ke Google Classroom. Yang siap-siap juga kalau yang sudah untuk kalian siap-siap untuk mempresentasikan hasilnya. Kalian bisa lihat dulu data jurnal umumnya. Pada soal di diskusi. Sudah ada toh soal jurnal umumnya di dalam diskusi? Ada kesulitan nggak? Ini kelompoknya Reza. Kok sepi, Reza? Bentuk berapa kolom ini? Bentuk 4 kolom? Saya 4 kolom, Us. Ya, silahkan. Ada kesulitan 4 kolom. nggak? Ya. Ya, sedang diskusi, Us. Ya. Ya, waktunya 5 menit lagi ya, kalian presentasi ya. Apakah ada yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok berapa yang sudah siap presentasi? Silahkan, kelompoknya siapa yang sudah siap untuk presentasi? Yang bentuk T, mungkin bentuk T kelompok 1 sudah siap belum? Atau yang Kelompok 3 siap, Us. Ya, oke. Kelompok 3 siap presentasi. Oke, sekarang ya, silahkan kelompoknya Reza untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran diskusinya di forum Google Classroom. Silahkan, Reza. Siapa yang mau bicara? Angga. Ya, oke. Ya. Itu aspek Ya, yang oke. gambar, Us. Oke, silahkan. Ya. Mandur. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan jurnal umum bengkel top motor dengan menggunakan bentuk buku besar 4 kolom. Oke. Ya, silahkan. 4 kolom ya. Oke. Yang pertama, akun kas nomor kode 11111
tanggal 1 bulan Juli. Keterangan investasi awal yaitu debit masuk 8.500.000. Lalu saldonya 8.500.000. Kemudian tanggal 2 Mas, bulan 7. untuk mempersingkat waktu, kalian kamu ini aja totality yang dibaca, totality berapa saldonya. Ada berapa transaksi kas? Ya, terus jumlahnya berapa? Transaksi kas yang ada tuh 9 transaksi. Ya. Totalnya saldo total 19.525.000. Ya, itu saldo debit apa? Rupiah. Ya, saldo debit apa saldo kredit? Masuknya saldo debit. Oke, terima kasih. Yuk, selanjutnya akun apa lagi? Selanjutnya akun perlengkapan. Ada berapa transaksi? Transaksi yang masuk Mm-mm. ada 2 transaksi yang masuk. Total saldonya 3.650.000 rupiah pada debit. Ya, oke. Selanjutnya? Selanjutnya akun peralatan. Ada 2 transaksi yang masuk. Ya. Total saldonya 7.650.000 rupiah Oke. pada debit. Ya. Lalu Terus, akun kendaraan investasi yang masuk hanya 1. Totalnya saldo yaitu 20.750.000 rupiah pada debit. Oke, lanjutnya. Lalu akun selanjutnya pendapatan. Ada 4 transaksi. Jumlah saldo pada kredit 10.925.000 rupiah. Oke, selanjutnya. Lalu akun modal. Ya. Transaksi yang masuk hanya 1. Oke. Jumlah saldo pada kredit 38.750.000 rupiah. Oke, terus selanjutnya. Selanjutnya akun utang. Ada 2 transaksi yang masuk. Ya. Jumlah saldo pada kredit 6.700.000 rupiah. Oke. Sudah? Oh, masih Lalu ada. masih ada 2 akun lagi. Ya. Lalu akun beban sewa ada 1 transaksi yang masuk, yaitu jumlah saldo pada debit 3.800.000 rupiah. Oke, terus. Lalu yang terakhir akun piutang, transaksi yang masuk hanya 1. Ya. Pada jumlah saldo pada debit 1 juta rupiah. Oke. Sudah? Sudah ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan dari kelompok 2. Ya, oke. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ini mau sama Zaki. Ya, oke, Zaki. Zaki yang mau mempresentasikan? Oh, Krishna. Ya, saya yang bicara. Ya, oke, silakan. Ini bentuk berapa kolom? 3. Kelompok dapat 2. Oh, bentuk Besar 2 2 kolom. 2 kolom. Oke, silakan. Di kolom pertama itu buku besarnya kas. Itu Ya. ada total di debit itu 24.425.000. Dan total di kredit itu 4.900.000. Itu di buku besar kas. Ya. Terus yang kedua perlengkapan. Cuma ada 2. Itu jumlahnya di debit 3.650.000. Oke, terus? Terus yang buku besar ketiga tentang peralatan. Itu juga cuma jumlah debitnya 7.650.000. Ya, oke. Selanjutnya kendaraan. Kendaraan itu cuma ada 1. Dan jumlah debitnya itu 20.750.000. Oke, terus? Terus yang kelima itu modal.
di jumlah kredit Ya. 38.750.000. Terus pendapatan jasa. Pendapatan jasanya ada 3. Itu jumlahnya 5.425.000. Oke, utang usahanya. Terus yang utang usaha itu ada 2. Ya. Jumlahnya 6.000.000. Oke, terus. Terus sewa dibayar di muka Mm-mm. itu ada 1 dengan jumlah debit 3.800.000. Oke. Ada pendapatan sewa juga. Itu juga ada 1, jumlah kreditnya Mm-mm. 5.500.000. Oke, terus piutang. Yang terakhir itu piutang usaha. Mm. Itu ada 1, jumlah debitnya 1 juta rupiah. Oke. Masukkan ya untuk kelompok 2. Kalau bisa itu dari awal, coba yang awal yang kas. Kalau bisa nanti disempurnakan lagi untuk kelompok 1. Ini kan ada debit 4 juta sekian, 24 juta. Berapa itu yang kas yang di debit? 24.425.000 dan 4 juta. Jadi kalau bisa langsung dikurangkan, jadi hasilnya nanti di debit apa di kredit seperti itu. Nanti biar kalian mudah untuk memasukkan ke neraca saldonya, ya kan? Nah, itu tambahannya itu saja dari Ustazah. Oke, terima kasih. Sekarang yang kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1? Bentar. Ya. Silahkan. Ya, sebentar. Ustazah tunggu. Nanti coba kalian nanti setelah untuk persiapan pertemuan minggu depan, hasil diskusi tadi yang berupa buku besar, bisa kalian coba untuk membuat neraca saldonya seimbang enggak. Kalau seimbang berarti pekerjaan kalian benar. Seperti itu ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah menyelesaikan buku besarnya, nanti dicoba untuk persiapan minggu depan pertemuan kita, bisa kita susun neraca saldonya seimbang apa tidak. Siapa yang mau presentasi ini kelompok 1? Kelompok 1, halo, siapa aja? Bentar, lagi persiapan alat. Oh ya, silahkan. Ustazah tunggu. Nanti dicoba ya kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menyusun neraca saldonya untuk persiapan pada minggu depan. Jadi nanti coba disusun kas, ditaruh di kas, di modul kalian coba lihat-lihat di modulnya untuk bagaimana neraca saldonya. Kalau yang buku besar tadi yang kalian susun dengan neraca saldo kok balance, berarti itu pekerjaan kalian sudah benar. Tapi kalau tidak balance, kalian harus lihat lagi di jurnal di buku besarnya apakah ada yang belum tercatat di buku besar ataukah kalian mengurangkan atau menjumlahkannya juga tidak betul seperti itu. Kalau kesulitan kelompok 1 bisa hanya lisan dan ditunjukkan saja ininya apa namanya difokuskan di ini aja, difokuskan di kamera HP kalian di kertasnya, tidak harus pakai presentasi, tidak apa-apa, nanti waktunya habis. Yuk kelompok 1 di ini aja nggak apa-apa mas, dibacakan, terus nanti di-shootkan atau difokuskan pada kamera kalian di kertas kalian, tidak harus pakai presentasi, tidak apa-apa kalau kesulitan, waktunya nanti habis. Kita belum melakukan penilaian individu. Ayo kelompok 1 dibacakan saja, tidak apa-apa. Ya sebentar, tak present dulu ya.
Udah jadi kok. Silahkan. Sebentar Us. Mana? Filenya di mana letaknya? Oke, silahkan itu bentuk T-nya. Nah, udah kelihatan. Oke, Ya, terus silahkan. terus di diakonkas hasilnya itu saldonya 19.025. Ya, oke. Terus pada perlengkapan totalnya 3.650. Ya, oke. Terus akun peralatan. 7.650. Terus selanjutnya akun 20.750. Terus untuk akun modal sebanyak 38.750 masuk di kredit. Untuk pendapatan jasa 5.425 masuk di kredit. Terus Utang usahanya Ya. totalnya terus di kredit. terus Sewa dibayar 3.800 di debit. Terus piutang usahanya 1 juta di debit. terus Sewa 5.500 di kredit. oke. Oh, 5 juta. Sudah. Terus totalnya Totalnya 56.375. debit kredit Hitung sama. kredit Sama ya? sama. Oke, masukkan ya untuk kelompok 1. 1 kurang rapi ya. Walaupun tulis tangan bisa rapi. Terus yang berikutnya, kalau kalian mencantumkan itu, kalian harus juga menambah keterangan loh. Misalkan dalam ribuan rupiah gitu ya. Kan itu kan dalam ribuan rupiah toh? Ya kan? Iya, harus masukkan saja, harus ditambah dengan dalam ribuan rupiah karena itu nilainya kan 3 angka di belakang koma kan nggak ada toh. 3 angka 0 di belakang sendiri yang 30 atau ribuannya itu hilang. Jadi kalian harus menambahkan dalam ribuan rupiah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bagus ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 yang sudah presentasi. Oke, sekarang coba diperhatikan kameranya di-on-kan lagi. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran itu? Coba, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, coba siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Silahkan. Apa yang mau kalian simpulkan? Simpulannya adalah bahwa sumber pencatatan buku besar ada di mana? Sumbernya ada di mana? 1, sumber pencatatan buku besar ada di di jurnal umum. Terus yang kedua, buku besar itu ada berapa macam? Buku besar ada berapa macam? Yang kita pelajari 4. Buku besar, ya betul 4. Buku besar T, buku besar 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Terus yang ketiga, kesimpulan kita adalah posting itu apa? Posting itu adalah Memindahkan jurnal ke buku besar. ya, kegiatan memindahkan akun-akun yang ada pada jurnal kepada buku besar. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa, sama-sama. jangan lupa, mari kita masuk kepada sesi penilaian individu. Sudah siap ya? Nanti Ustazah share link kuisisnya di WA Group. Nanti silahkan kalian masuk ke WA Group, dilihat WA Group 12 IPA. Di situ Ustazah mau kasih link
kuisis ya. Link kuisis untuk post test neraca untuk post test buku besar ya. Kita mulai untuk post test buku besarnya. Ustazah buat dulu sebentar. Oke ya, siap ya? Kalian sudah belajar kan? Allah. Insya Allah sudah belajar. Oke, terima kasih. Oke, post test buku besar. Oke, sebentar lagi proses. Siap ya, sudah belajar. Kita mulai untuk kuisis. Coba kalian lihat di WA group, Ustazah akan membagikan link kuisisnya di WA group. Sudah nampak di WA group link kuisisnya? Sudah. Ya, silakan. Ya, oke, kalau sudah kita mulai mengerjakan mulai dari sekarang. Kita mulai. Silakan kamu klik dulu. Oke. Ada 10 soal ya Mas? Ada 10 soal di kuisisnya. Oke, ayo Fauzan, ayo Fauzan. Roni. Roni belum bergerak, Roni. Pramudia, kamu belum bergerak. Roni, Asbik, Pramudia, kenapa ini?
kenapa Roni? Belum bergerak? Muhammad ranking 1 masih, ayo. Ica, kenapa baru gabung Ica? Elek us, sinyal us. Oke. Sinyalnya kurang bagus ya. Siapa yang sudah selesai? Ya. Sudah selesai? Yo Fauzan, udah naik ke atas. Zaki, ayo Zaki. Siapa yang belum selesai? Saya sudah selesai. Ya. Nanti kalau sudah selesai kabari semuanya udah selesai belum? Tinggal berapa anak yang belum selesai?
Ini Sufi kok ada 2? Udah selesai belum? Waktunya habis nanti. Kurang berapa anak? 3 anak ini. Yang kurang siapa Ustaz? 3 anak itu. Siapa yang belum ya? Ini Sufi, kenapa ada 2 Sufi? Pencet Us. Oh, kepencet. Tapi kamu sudah. Siapa yang belum? Sudah Us. Semuanya sudah? Sudah. Sudah semua ya? Sudah N ya? Sudah. Oke, ya, oke, udah semuanya. Oke, terima kasih sekali untuk penilaian individunya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan sudah, penilaian individu sudah, persiapan untuk materi minggu depan. Anak-anakku semuanya, besok minggu depan kita masuk kepada materi neraca saldo. Kalian silahkan nanti siap-siap untuk melihat atau untuk Oke, kalian untuk persiapan kalian bisa mendownload semua materi yang ada di Google Classroom untuk materi terkait dengan pertemuan minggu depan. Di sini kamu ada tugas mandiri ya, mandiri di rumah dalam Google Classroom, masuk ke GCR Akuntansi, silahkan download tugasnya. Tugas dikerjakan dan dikumpulkan pada GCR Akuntansi juga pada waktunya. Dan kalian bisa download juga materi persiapan minggu depan, yaitu persiapan modul neraca saldo, dan silahkan kalian download LKPD-nya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa tanya di WA group kalian. Jadi ada persiapan yang terakhir ya, ada materi untuk minggu depan, sudah Ustazah share di Google Classroom, dan juga ada materi tugas mandiri di Google Classroom. Ya, itu adalah materi-materi terkait persiapan untuk minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Jangan lupa ya, oke, jangan lupa tugasnya kalian kerjakan di Google Classroom sesuai dengan tempat waktunya, dan persiapan materi silahkan kalian download di Google Classroom untuk pertemuan minggu depan. Ustazah cukupkan pertemuan di pagi hari ini di pelajaran akuntansi. Silahkan kalian siap-siap untuk sholat duhur dan makan siang, tetap mengingat 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan Ustazah akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.